Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas video lanjutan dari video aku sebelumnya. Jadi aku ngebahas tentang kisi-kisi SKB kesehatan umum gitu. Jadi ini aku ambil dari kisi-kisi tahun lalu dan harapannya semoga kisi-kisi SKB kesehatan tahun ini tuh mirip dengan yang tahun lalu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja ngebahas materi tentang penanggulangan narkoba. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat membuat video. Dan ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif nih, baik itu di postingan ataupun di Instastory. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Seperti video aku sebelumnya, aku selalu memaparkan dulu nih rangkuman dari materinya. Tapi maaf, aku nggak bisa share untuk semua materinya. Jadi aku ambil poin-poinnya saja dan mengkerucutkan materi berdasarkan soal-soal yang sering keluar di tahun lalu. Oke, kita masuk ke definisi. Nah, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini yang sudah terbarunya ya. Sebelumnya itu ada di 1997 ya kalau nggak salah, tapi ini yang sudah terbaru. Kemudian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penanggulangan narkoba ini ada upaya pencegahannya teman-teman, dan ini masuk ke dalam soal-soal tahun lalu gitu. Jadi langsung aku share aja ke bagian upaya pencegahannya. Nah, upaya pencegahannya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah upaya primer. Nah, ini masuk ke dalam promotif dan preventifnya. Jadi pencegahan, kemudian kayak kegiatan-kegiatan penyuluhan sebelum terjadi. Nah, ini dia, ditujukan kepada individu yang belum menyalahgunakan narkoba. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa? Ada penyuluhan bahaya narkoba, kemudian gerakan anti narkoba dan lainnya, atau sejenis dengan pendidikan lah. Jadi mereka tahu gitu tentang narkoba itu apa gitu, dampaknya gimana. Jadi ini untuk orang-orang yang memang belum terkena atau belum menyalahgunakan narkoba. Nah, kemudian untuk upaya pencegahan yang kedua ini adalah upaya sekunder. Nah, ini ditujukan kepada mereka yang rawan masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, ini mungkin misal kayak anak-anak dengan tingkat stres yang tinggi, apakah korban dari perceraian, atau pokoknya yang punya rawan akan masalah yang nantinya mereka akan jadi menyalahgunakan narkoba. Nah, bentuk kegiatannya untuk upaya sekunder ini, bentuk kegiatan deteksi dini dan intervensi kepada kelompok resiko tinggi menyalahgunakan narkoba. Terus bimbingan konseling terkait efek patologis yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kemudian apa yang ketiga ini adalah upaya pencegahan narkoba, yaitu upaya tersier. Nah, ini kaitannya dengan pencegahan kekambuhan lagi. Nah, ini ditujukan untuk mereka yang telah sembuh. Jadi kaitannya ini ya. Jadi mereka sudah pernah make, kemudian mereka udah sembuh atau terbebas untuk mencegah kekambuhan atau relapse. Takut dia balik lagi untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, ini pakai upaya pencegahan tersier. Nah, bentuk kegiatannya kayak gimana? Jadi konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga beserta kelompok lingkungannya. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Jadi diingat aja untuk 3 poin ini ya teman-teman. Upaya pencegahan narkoba ada upaya primer, upaya sekunder, dan upaya tersier. Oke, kita lanjut. Nah, untuk slide berikutnya aku akan membahas tentang penanganan narkoba. Nah, ini ada 4 langkah ya untuk mengatasi kecanduan narkoba. Nah, yang pertama itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku. Maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut. Kemudian apa? Detoksifikasi. Nah, detoksifikasi pada tahap ini tuh pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Nah, reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa memang. Jadi mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Nah, selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Ini adalah penanganan detoksifikasi. Kemudian stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk
membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali lagi terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Kemudian penanganan yang terakhir, pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh itu akan kembali nih kan di kehidupan yang normal. Nah, diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga, teman, agar mengawasi aktivitas mantan pemakai gitu. Jadi yang dia sudah selesai di rehab. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk tahapan rehabilitasi ya teman-teman. Jadi tahapan penggunanya itu ada 6. Yang pertama ini adalah tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Kemudian ada tahap rehabilitasi non medis dan tahap pembinaan lanjutan. Nah, untuk pembinaan lanjutan ini teman-teman wajib difahami apa sih maksud dari tahap rehabilitasi pembinaan lanjutan. Karena soal-soal yang sering muncul nih yang kayak gini. Nah, ini kenapa aku nggak jelasin semuanya, karena ini panjang banget untuk tahap rehabilitasinya. Nah, teman-teman bisa aja cek di internet atau kalau mau order aja buku SKB Kesehatan Umum aku. Nah, di situ aku ngejelasin nih apa aja tahap rehabilitasi bahkan sampai tahap pembinaan lanjutan gitu. Jadi kalau mau order tinggal klik aja link di description box aku. Kemudian untuk tahap rehabilitasi selanjutnya itu adalah cold turkey, kemudian terapi komunitas, dan metode 12 langkah. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, mau itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Nah, buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak, aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah, ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah, teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah, kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah, aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah, ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, ini adalah latihan soal tryout-nya. Soal yang pertama, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan adalah A. Zat adiktif, B. Psikotropika, C. Penanggulangan narkoba, D. Narkotika, E. Obat-obatan terlarang. Oke, ini adalah definisi dari narkotika ya. Tadi di rangkuman materi aku udah jelasin. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1 ini adalah D. Narkotika. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Upaya pemerintah untuk mempercepat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2020 yaitu, jadi ini adalah upaya pemerintah yang terbaru ya. Jadi aku search-nya itu memang yang terbaru, karena untuk prediksi soal tahun lalu yang sering muncul itu memang ditanya apa saja sih upaya pemerintah, apa yang udah dilakukan pemerintah gitu. Jadi aku buatkan soal yang bentuknya kayak gini tuh supaya teman-teman bisa lebih update aja apa sih upaya pemerintah yang terbaru untuk percepatan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Oke, option yang pertama itu adalah A. Rencana aksi negara, B. Kegiatan sosialisasi pencegahan, C. Aksi pemerintah tanpa narkoba, D. Rencana aksi nasional, E. Rincian rencana negara. Nah, oke, aku langsung ngebahas aja ini. Apa sih jawaban yang benar untuk upaya pemerintah dalam percepatan untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika atau penyalahgunaan narkotika ini? Jadi jawaban yang paling tepat adalah option
D. Iya, jadi ini adalah singkatan dari RAN ya teman-teman. RAN itu adalah Rencana Aksi Nasional. Jadi rencana ini tuh udah sempat kayak dikeluarkan gitu melalui Inpres atau Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Nah, ini tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Nah, untuk RAN ini sendiri ini terdiri atas tindakan pencegahan, kemudian ini sini aku share ringkasannya aja ya. Jadi ini adalah tindakan pencegahan, kemudian pemberantasan, kemudian rehabilitasi narkoba, rehab narkoba, aku singkat aja ya. Nah, yang itu semua itu dikoordinasikan oleh Kepala BNN atau Badan Narkotika Nasional gitu. Jadi ini dilaksanakan oleh mereka gitu, BNN. Nah, itu dia teman-teman upaya pemerintah yang terbaru untuk percepatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba atau narkotika gitu. Jadi jangan sampai lupa karena ini tuh masih update di tahun 2020. Itu adalah RAN ya. Jadi Rencana Aksi Nasional. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, contoh bentuk kegiatan upaya pencegahan primer yang ditujukan kepada individu yang belum menyalahgunakan narkoba adalah. Oke, kita langsung aja ke pilihan jawabannya. Kita langsung eliminasi yang tidak termasuk. Nah, yang A ini adalah bimbingan dan konseling terkait efek patologis yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, ini masuk ke dalam upaya sekunder ya. Kemudian deteksi dini dan intervensi kepada kelompok resiko menyalahgunakan narkoba ini juga masuk ke dalam upaya sekunder. Jadi ini masuk ke dalam upaya sekunder. Langsung kita eliminasi berarti ini tidak termasuk karena yang ditanya adalah pencegahan primer ya, upaya primernya. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Nah, ini masuk ke dalam upaya tersier. Ini juga salah, jadi tidak termasuk untuk soal nomor 3 ini. Kemudian penyuluhan bahaya narkoba. Nah, ini adalah masuk ke dalam upaya primer. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat. Kemudian yang ini konseling dan bimbingan sosial pada pengguna beserta ini masuk ke dalam upaya tersier. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D, penyuluhan bahaya narkoba. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang perawat dan di wilayah tempat tinggal Anda menemukan seseorang menggunakan narkoba. Tindakan apa yang harus Anda lakukan saat menemui kasus tersebut? Nah, ini adalah soal yang dari tahun 2018, kemudian 2019 juga ada keluar gitu. Jadi kayak ini haruslah kalian tahu gimana kalau misalnya kalian dihadapkan dalam soal seperti ini, kalian adalah seorang perawat. Nah, kita langsung aja ke option jawabannya. Yang A, laporkan polisi, ini belum masuk ke dalam tindakan seorang perawat ya. Jadi tidak termasuk. Kemudian beritahu orang tuanya. Nah, kalau kita beritahu orang tuanya, kita kan nggak tahu apakah ada implementasi dari mereka. Nanti malah anakku ditangkap polisi, kan mereka pemikirannya itu belum nyampe ke situ gitu. Jadi kayaknya beritahu ke orang tuanya belum tepat. Kemudian lapor ke Pak RT ini sama halnya dengan lapor ke polisi. Jadi belum dulu. Karena di sini di soal kita adalah sebagai seorang perawat. Kemudian beritahu ke masyarakat umum ini juga nggak mungkin ya, masa teman-teman harus keluar-keluarkan kalau si A dia pakai narkoba, itu bukan suatu implementasi yang baik bagi seorang perawat gitu. Jadi karena kita diposisikan sebagai seorang perawat ya. Kembali lagi ke pilihan optionnya itu adalah bawa ke rehabilitasi. Nah, option E yang lebih tepat karena kita sebagai seorang perawat ada implementasi yang kita bawakan, ya udah langsung dibawa aja ke rehabilitasi gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option E. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Maaf ya kalau ada suara-suara selain suara aku di sini. Oke, kita ke soal nomor 5. Salah satu efek penggunaan narkotika yang membuat hati senang dan bahkan berhalusinasi adalah. Nah, ini juga prediksi soal. Jadi teman-teman harus tahu apa sih efek narkotika yang bikin membuat hati senang terus bahkan sampai berhalusinasi. Nah, jawaban yang paling tepat ada pada option ya E, ganja. Nah, kenapa ganja, Kak? Nah, ganja itu adalah jenis halusinogen itu yang biasanya menimbulkan efek halusinasi yang bersifat itu bisa merubah ya perasaan kita dan pikiran. Nah, seringkali bahkan menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan itu dapat terganggu. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 5 ini adalah E, ganja ya.
Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari nih kisi-kisi SKB Kesehatan Umum yang udah aku rincikan, udah aku kerucutkan materinya, dan untuk soal-soalnya juga yang prediksinya nanti akan keluar. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.